يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, khususnya para ulama, para habaib, para ayahanda, para sesepuh, para kiai, para guru-guru sekalian yang hadir, dari para habaib dan para dai dan para ulama, dan hadirin hadirat sekalian yang hadir, dan juga semua yang menyaksikan acara ini lewat streaming langsung website www.majlisrasulullah.org dimanapun Anda berada. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf di malam hari ini tidak bisa belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali bersama jamaah sekalian, namun secara qalbiyah dan ruhiyah ikatan kita insyaAllah terus semakin kuat dunia dan akhirah, di dalam satu perjuangan, di dalam satu cita-cita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudariku yang kemuliakan, kembali kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari sebelum kita meneruskan dengan kitab Risalatul Jami'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه إمام بخاري في صحيحه. حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والضواجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. لبيك يا سيدنا Muhammad. Kami datang kepadamu, kami datang kepada seruanmu, ya man dallana wa hadana, dengan hak bukan dengan hak. Kami datang kepadamu, wahai yang menyeru kami, labbaika ya man dallana, wahai yang memberi jalan yang mulia kepada kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadana berarti yang mengasuh dan mengumpulkan kami di dalam satu saf umat ini, bukan memecah belah. Maka inilah makna kalimat wahadana, yaitu yang menyatukan umat, yang terus berusaha menghilangkan perpecahan antar umat, dan yang terus berusaha untuk agar umat ini selalu berada dalam kesatuan dan di dalam satu asuhan terluhur, atau asuhan dari makhluk yang paling mulia, mengasuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicipta oleh Allah SWT untuk mengasuh kita di dunia
dengan ajaran-ajaran luhur dan di akhirat dengan syafaatul kubra. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudariku yang memuliakan, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memohon, yang telah memohon kepadanya jutaan miliaran jiwa dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memberi siapa yang dikehendakinya untuk diberi, memberi siapa yang lainnya yang tidak ingin diberi olehnya hajatnya tapi diangkat darinya satu musibah, dan tidak memberi doanya tapi menghapuskan dosanya. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, aku gembira dengan datangnya kalau datang musibah, waliyadzubillah. Ini imannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Saya berkata, aku gembira jika datang musibah. Kenapa? Musibah itu bukan pada imanku. Musibah pada iman itu yang paling bahaya, yaitu kekufuran. Ini musibah cuma musibah yang ada di duniawiku saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua, keberuntungan musibah yang datang itu yang pertama bukan kepada imanku. Yang kedua, musibah itu akan menjadi penghapus dosaku. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatku dengan datangnya musibah itu. Maka aku gembira dengan datangnya musibah. Demikian keadaan orang-orang yang sudah ditinggal lari oleh musibah. Musibah sudah tidak mendekatinya lagi. Namun ia selalu berdoa, riwayat Sahih Bukhari, Allahumma rizukni mauta syahadah fi baladi rasulik. Wahai Allah, berilah aku mati syahid, tapi mati syahidnya di tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah beliau dikabul oleh Allah sebagai syahid dan sebagai orang yang wafat dan dimakamkan bukan di tanah wilayah Nabi Muhammad SAW, tapi di samping Nabi Muhammad SAW. Barangkali Allah beri lebih dari yang ia minta. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sampailah kita pada hadis ini, di mana hadis ini hadis yang simpel saja, ringkas saja, hanya sekedar bacaan untuk suami istri ketika melakukan jima. Namun kalimat ini membuka rahasia keluhuran untuk generasi-generasi yang selanjutnya, di mana Rasulullah SAW jadi ketika ia akan bersetubuh dengan istrinya, ia membaca Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Nah, kalau yang baca itu, ya Allah jauhkan aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau berikan. Jika dari persetubuhan itu Allah tentukan terjadinya keturunan, maka lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak bisa menipunya dan tidak bisa mengecohnya dan tidak bisa menyesatkannya. Abada. Selamanya tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Menunjukkan Allah akan memberikan riayah kamilah, riayatul kubro, penjagaan, pengasuhan yang sangat mulia sempurna kepada orang ini sampai ia kelak membesar, sampai ia wafat. Ia tidak digoda oleh syaitan, dikecoh oleh syaitan, seperti banyaknya orang yang tergoda oleh syaitan di hari-harinya, di siang dan malamnya,
terjebak pada miras, terjebak pada perzinahan, terjebak pada perjudian, terjebak kepada hal-hal yang mungkar lainnya, kepada kerusakan hati. Ini semua sebab godaan syaitan yang menghantamnya. Ini semua sudah di-cut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah dibentengi sebelum kita lahir dengan sunnah beliau SAW, yang dengan jika kita mengamalkannya, belum lahir sudah dijaga oleh Nabi SAW, sudah terjaga oleh sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Belum lahir, masih berupa satu sel dari jutaan sel mani. Kalau masuk ke alam lahir sudah terjaga itu oleh doanya Nabi Muhammad SAW, doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi dikotak-atik oleh syaitan. Saudara-saudara itu yang memuliakan, lahir diadangkan lagi. Tadinya suara yang pertama kali dia dengar adalah suara Allahu Akbar dari ayah. Lalu kemudian dia kembali pelukan ibunya, disusui oleh ibunya. Ibunya juga orang yang doyan ngaji. Ya, saat ia ngaji, saat dia menyusui bayinya sekalian ngambil ngaji. Ini menyusui bayi ibu zaman sekarang sambil merumpik. Wah, terus aib orang dibahas terus sambil menyusui bayinya. Makin semangat bicarakan aib orang lain, makin dia agak peduli waktu menyusui bayinya. Ini keadaan masa zaman sekarang. Maka oleh sebab itu kita layak berfikir mana hal yang baik untuk kita teruskan, mana hal yang tidak baik untuk kita teruskan. Jadi ini, hadis ini menjaga generasi yang akan datang. Jika kita semua mengamalkannya, jamaah Majlis Rasulullah ataupun jamaah Majlis Taklim lainnya, semua muslim, tidak usah semua muslim lah, seandainya 10% saja muslimin mengamalkan ini, maka 10% generasi muslimin yang akan datang semuanya tidak bisa digoda oleh syaitan. Merupakan satu kemenangan besar, merupakan satu keberuntungan dan kemajuan besar bagi umat Sayyidina Muhammad SAW. Semoga generasi ini akan muncul dan semoga ajaran ini dibawa oleh kita yang menjadi pembawanya dan menjadi pemula perintisnya sampai kita bersama Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dan beliau mengucapkan terima kasih karena kita mengedarkan hadis ini kemana-mana di antara orang-orang yang sudah menikah. Kamu doanya ini kalau seandainya mau kumpul sama istri, ini menjaga generasimu dan lain sebagainya.